Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurasana dari kelas 4B dengan NIM akhir 067. Di sini saya ingin membuat tugas video untuk memenuhi tugas administrasi jaringan komputer. Sebelumnya kita bikin topologinya terlebih dahulu. Nah, lanjut, kita kasih nama dulu. Nah, seperti ini. Lanjut, kita langsung masuk ke switch sini. Kita hidupin dulu. Nah, hijau. Nah, sebentar. Kita buat VLAN. Kita beri nomor 10. Aan 10. Plus 20. Di sini kasih nama server
Nah, 30. Nah, sudah. Nah, lalu di sini kita masuk ke CLI. Kita enter X dulu. Nah, enter X lagi. Nah, baru switch and const. Nah, IP routing enter int VLAN 10 IP at 192.168.255.255.255.255.0 and IP helper address 192.168.30.10 enter no shutdown enter and langsung VLAN 20 enter IP at 192.168.255.255.255.0 enter IP helper sama no shutdown enter and terus N IP VLAN 30 enter IP edit ini diubah ke 30 no shutdown. Nah, sudah. Ini ada salah masukin kabel. Kita ganti dulu. Nah, kita ganti. Harusnya ke switch. Oke. Nah, ini sudah. Nah, di sini kita lanjut masuk ke config yang gig 1 yang di sini kita beri mode terang. Yang di 2 terang juga. 30. Nah, kita masuk ke switch, kita buat VLAN lagi. 10. VLAN 10. Nah, lanjut di sini 20. Ini AAN 20. Nah, yang yang VLAN 10 ini kita remove. Kita ganti ke 10. Nah, lanjut kita kasih nama server. Sama. Kayak tadi kan ya. 30. Nah,
Nah, lanjut kita pasang switch 1 ke PC VLAN 10. Nah, yang 2 VLAN 20. Sudah. Lanjut kita masuk ke server. Kita setting IP-nya 192.168.30.20. Nah, yang subnextnya betul kosong. Nah, ini 92.168.30.1. Nah, DNS-nya 192.168.30.20. Dan selanjutnya kita masuk ke server. Nah, di service kita buat DHCP. Nah, ini namanya kita ubah ke VLAN 10. Nah, default gateway-nya 192.168.10.1. DNS-nya 192.168.30.20. Nah, ini kita ubah 30, ini 10, yang di sini 21. Subnextmask-nya betul. Ini kita ubah ke 180. Add on. Terus apa? Add lagi. Ini tadi yang ini tadi. Nah, lanjut kita buat lagi. Kita beri nama VLAN 20. Default gateway-nya 192.168.20.1. Yang ini 192.168.30.20. Nah, di sini kita ubah ke 20. Yang ini 10. Ininya ubah ke 190. Ini sudah on, lalu kita add. Nah, lanjut kita bikin DNS-nya. Kita kasih nama app.campus.local. Nah, IP address-nya 192.168.30.30. Lalu kita onin. Nah, kita add. Nah, kita bikin lagi ns1.campus.local. IP-nya 192.168.30.20. Nah, sudah on, kita langsung add. Ini kita masuk. Oke, kita lanjut masuk ke PC. Nah, kita ke IP, kita lihat dulu DHCP-nya. Karena tadi DHCP-nya masih salah, kita ulang lagi dari statik ke DHCP. Nah,
kita lihat di satunya. Desktop IP. Nah, sudah. Nah, lanjut di sini kita coba ping. Nih. Sukses. Nah, sukses. Nah, lanjut. Karena sudah sukses, kita coba DNS-nya. Nah, ns1.campus.local. Nah, sudah. Kita lanjut di satunya ke desktop. Nah, ns1.campus.local. Nah, bisa. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini VLAN 10 tidak mendapatkan IP address karena belum disetting IP-nya, karena tidak menggunakan DHCP, makanya tidak mendapatkan IP. Nah, yang kedua, VLAN 20 mendapatkan IP tetapi tidak bisa di-resolve. Nah, karena kemungkinan DNS server tidak mendapatkan IP. Nah, yang nomor 3, reserve DNS tidak berfungsi karena ini terjadi kemungkinan IP DNS-nya salah. Yang keempat sama yang kelima, setelah DHCP di restart, beberapa klien kehilangan koneksi. Terjadi konflik IP di VLAN 20. Mungkin ini terjadi karena sebelumnya men-setting IP secara statik dan juga menggunakan DHCP, jadinya bentrok. Nah, yang keenam, beberapa klien menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Karena di DHCP masih menggunakan IP DNS publik. Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurasana dengan NIM akhir 067. Di sini saya akan membuat video DHCP dan DNS-nya untuk melengkapi video tugas yang kemarin. Yang pertama soal DHCP. 1. Proses DHCP, DORA, dan penyebab VLAN 10 tidak dapat IP. Nah, DHCP bekerja lewat 4 langkah, yaitu yang disebut DORA. Yang pertama, di discover komputer klien menyiarkan pesan ke jaringan untuk mencari DHCP server. Yang kedua, offer, DHCP server menawarkan alamat IP ke klien. Yang ketiga, request, klien meminta IP yang ditawarkan tadi. Yang keempat, acknowledge, server menyetujui dan IP resmi dipakai klien. Kenapa VLAN 10 tidak dapat IP? Biasanya gagal di tahap discover atau offer karena yang pertama pesan DHCP dari VLAN 10 tidak sampai ke server, yang kedua DHCP relay belum dikonfigurasi, yang ketiga interface VLAN 10 mati atau salah IP, yang keempat full IP VLAN 10 habis, yang terakhir firewall memblokir DHCP. Yang kedua, DHCP server di VLAN 30 dan VLAN 10 dan 20 tetap
tetap dapat IP. Karena DHCP itu broadcast, sementara router tidak meneruskan ke broadcast. Makanya solusinya adalah DHCP Relay IP Header Address. Cara kerjanya sederhana. Klien VLAN 10 dan 20 kirim broadcast ke DHCP, router menerima dan meneruskannya ke DHCP. Ke DHCP server di VLAN 30 dalam bentuk unicast. Nah, yang terakhir, server membalas lewat router ke klien. Dengan cara ini, walaupun beda VLAN, tetap dapat IP otomatis. Soal yang ketiga, analisis masalah setelah DHCP di restart. Penyebabnya satu, data list DHCP hilang atau rusak. Yang kedua, DHCP restart tanpa sinkronisasi. Yang terakhir, ada IP ganda. Dampaknya, satu, klien kehilangan IP, dua, internet putus, yang ketiga, jaringan tidak stabil. Solusi cepat, restart DHCP dengan benar. Yang kedua, lakukan renow IP. Nah, solusi jangka panjang, gunakan DHCP Silver, foiler. Yang kedua, atur list time dengan baik. Yang terakhir, monitoring log DHCP. Nah, yang keempat, konflik IP di VLAN 20 walau pakai DHCP. Kemungkinan penyebabnya satu, klien pakai IP manual, dua, ada DHCP server lain. Yang ketiga, list time terlalu lama. Yang keempat, DHCP restart mendadak. Yang kelima, match address gak ada. Cara cek IP di klien, lihat log DHCP, gunakan Wireshark, cara ARP table. Nah, soal yang kelima, raw DHCP server. Cara serangannya satu, server palsu membagi IP, gateway, dan DNS diarahkan ke penyerang. Yang kedua, cara mendeteksi ada lebih dahulu dari satu DHCP over. Yang kedua, cek log dan signifying jaringan. Nah, yang ketiga, cara mengatasi atau mencegah di switch. Aktifkan DHCP snooping. Yang kedua, tentukan port starter and unstarted. DHCP snooping itu fitur keamanan supaya hanya DHCP server resmi yang boleh membagikan IP. Yang keenam, rancangan DHCP VLAN 10. VLAN 10 untuk kurang lebih 200 user. List time-nya cocok untuk kampus yang yang aktif 8-12 jam. Yang ketiga, gateway dan DNS diatur otomatis. Yang keempat, printer pakai IP tetap. Artinya user tidak perlu setting manual, tapi printer tetap pakai IP yang sama. Nah, di sini saya akan menjawab soal DNS. Yang pertama, perbedaan DNS rekursif dan autoritatif. Rekursif itu bertugas mencarikan jawaban DNS untuk klien, bertanya ke DNS lain sampai kamu ketemu. Nah, yang kedua, autoritatif menyimpan data domain sendiri. Yang kedua, menjawab langsung untuk domain kampus lokal. 2 dan 3, reserve DNS tidak berfungsi karena digunakan untuk mengubah IP menjadi nama domain. Kenapa bisa gagal? Karena PTR record tidak bisa, zone reserver salah, format file zone keliru. Contoh sederhana, IP 192.168.30.30 harus punya PTR yang menuju ke server kampus lokal. Nah, yang keempat, klien masih pakai DNS 8.8.8.8. Penyebabnya DNS di set manual. Yang kedua, cache DNS lama. Yang terakhir, VPN atau DOH aktif. Cara mengetahuinya, cek konfigurasi jaringan klien. Yang kedua, lihat log DNS server. Solusinya, paksa DNS lewat DHCP. Yang kedua, blok DNS public di firewall. Nah, yang terakhir, tetap terapkan aturan jaringan network enforcement. Nah, yang kelima, risiko DNS dan pencegahannya. Yang pertama, DNS saja poisoning, gunakan DNS second. Yang kedua, zone transfer ilegal, batasi IP yang boleh mentransfer. Yang ketiga, DNS amplification, jangan jadikan DNS open resolver. Yang keempat, DNS tunneling, monitoring traffic DNS. Nah, di sini tugas desain DNS dan DHCP. Yang pertama, DHCP failover digunakan supaya DHCP tetap harus berjalan kalau server utama mati. Bisa hot standby, satu aktif, satu cadangan. Yang kedua, split. Dua-duanya berbagi badan. Nah, list
disinkronkan agar tidak bentrok. Nah, yang kedua, DNS redundancy, gunakan primary and secondary DNS. Yang kedua, zone transfer dibatasi. Yang ketiga, aktifkan logging dan monitoring. Tujuannya supaya DNS tetap tersedia dan aman. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.